Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja kegiatan ini Ibu rekam supaya kalau ada yang tidak hadir gitu ya, jadi bisa tetap mengikuti dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, Ibu mohon izin untuk share screen. Ya ini ya. Nggak apa-apa, nggak Ibu zoom ya, ke segini kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan ya. Oke, sekarang kita akan berbicara usaha dalam pengertian usaha dalam fisika. Kemarin kita sudah mempelajari hubungan antara usaha dengan energi ya. Jadi apa sih kemarin itu hubungan usaha dengan energi? Usaha itu adalah sebetulnya perubahan bentuk energi ya. Jadi usaha adalah perubahan bentuk energi. Nah, sekarang apa hubungannya antara usaha dengan gaya? Kita perhatikan di sini ya. Oke. Di sini orang yang berbaju hijau ini memberikan gaya atau mendorong sebuah box dengan gaya sebesar F ya, sebesar F. Kemudian terjadi perpindahan ya, terjadi displacement sebesar D. Maka pertanyaannya, berapakah usaha yang dilakukan oleh orang ini gitu ya? Jadi berapa nih usahanya? Oke, usaha memiliki satuan dari usaha itu apa? Masih ada yang ingat? Satuan dari usaha? Joule. Sini ada ya. Unit of work itu Joule. Selain Joule apalagi? Bisa juga Newton meter ya, bisa juga kalori. Tapi di sini kita akan menggunakan yang Joule ya. Nah, jadi di sini berapa usaha yang dilakukan oleh orang ini ya? Jadi usaha yang dilakukan oleh orang ini adalah sebesar, di sini work itu adalah force ya. Di sini dikali dengan displacement ya. Jadi usaha itu sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Ya, dikali dengan perpindahan. Nah, sebenarnya gaya sendiri ya, force itu adalah besaran vektor, punya nilai dan punya arah. Begitu juga dengan perpindahan, punya nilai, punya arah ya, punya arah. Kalau mau jadi energi gimana nih? Kalau mau jadi usaha gimana? Maka dikalikan secara dot vektor. Mohon maaf, ini tidak menjelaskan vektor dulu, langsung ke sini ya. Itu adalah perkalian antara gaya dikali perpindahan dikali dengan cos theta. Kenapa Bu muncul cos theta? Ya, perhatikan di sini misalnya ada balok yang warnanya oranye ini diberi gaya sebesar F. Kira-kira bergeraknya nanti akan kemana nih baloknya? Kemana arah perpindahan balok? Ke sebelah? Berpindah ke sebelah kanan. Nggak mungkin pindahnya searah dengan arah gaya ya kan? Nggak mungkin ya. Pasti pindahnya ke sebelah kanan. Maka yang menyebabkan benda berpindah ke sebelah kanan, kita uraikan bukan F yang ini, tapi F cos theta ya. Jadi F ketika sudah diproyeksi ke arah sumbu X, supaya apa? Supaya arah gaya dengan arah perpindahan itu sejajar, searah ya, searah. Maka nanti muncullah usahanya sama dengan F dikalikan R dikalikan cos theta, dengan theta adalah sudut antara F dengan arah perpindahannya gitu ya, dengan arah perpindahan. Jadi gini, kalau di sini ada sebuah benda dikasih gaya F ke sebelah sana gitu ya, membentuk sudut theta terhadap arah perpindahan, maka gaya itu sebenarnya dapat diuraikan menjadi arah sumbu X dan arah sumbu Y ya. Yang arah sumbu X ke sini akan menjadi F cos theta ya, akan jadi F cos theta. Kemudian yang arahnya sumbu Y akan menjadi F sin theta. Oke, ini mohon maaf nih kalian tuh belum belajar vektor, ini udah Ibu kasih vektor ya. Oke, kita pindah sini dulu deh. Jadi
Jadi sebenarnya usaha itu apa sih usaha? Ya, usaha kelihatan nggak? W itu sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan ya, dengan perpindahan. Kita tadi mau apa perpindahannya? Mau D, displacement. Oke, dengan D gitu ya. Tapi dikalikan apa? Dikalikan sesuatu gitu ya, dikalikan cos theta. Dengan tetanya adalah sudut antara gaya dengan perpindahannya. Kita lihat di sini. Gayanya ke sebelah mana nih? Gayanya ke sebelah kanan. Perpindahannya ke sebelah kanan. Maka sudut antara F dengan D itu berapa derajat? 0 derajat ya. Sehingga gimana nih caranya nih cari apa usahanya. Maka untuk yang pertama di sini ya, kita bilang aja di sini nomor 1 ya. Itu nanti oke, yang di sini berarti nanti W-nya itu sama dengan F dikalikan S ya. Cos berapa? Cos 0. Nah, cos 0 itu sama dengan nilainya 1. Jadi gimana nyari usahanya, Bu? Ya udah F dikalikan, sorry bukan S ya, tapi D ya. Perpindahannya, displacementnya tadi D. Oke, jadi tinggal dikalikan aja F dikalikan dengan D gitu ya. Dan tandanya usahanya bernilai positif ya. Gimana Bu kalau yang membentuk sudut theta nih? Theta, kalau ada yang theta begini, otomatis nanti kita harus dapatkan mencari W-nya tuh nanti muncul W itu ya sama dengan F dikalikan D dikalikan cos theta-nya berapa gitu ya. Kenapa? Karena antara F dengan D-nya membentuk sudut. Gimana kalau 90 derajat, Bu? Jadi gini, bendanya berpindah ke sebelah kanan. Berpindah ke sebelah kanan. Kemudian gayanya ke sebelah atas. Berarti antara perpindahan sama gaya berapa derajat sudutnya? 90 derajat. Benda berpindah ke sebelah kanan. Gayanya ke atas. Jadi gayanya yang ke atas itu ngaruh nggak sih sama perpindahan yang ke sebelah kanan? Menyebabkan benda berpindah ke sebelah kanan nggak gaya yang ke atas itu? Enggak kan ya? Karena gayanya ke atas, pindahnya ke sebelah kanan gitu ya. Maka kalau yang kayak gitu tuh nantinya W-nya sama dengan F dikalikan D dikalikan kosin. Jadi cos gitu ya. Cos berapa derajat cos? 90 derajat. Cos 90 derajat itu, nah cos 90 derajat itu nilainya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi usaha bisa aja nilainya 0 kalau gaya sama perpindahan membentuk sudut 90 derajat ya. Gimana kalau kayak gini nih sudutnya? Lebih dari 90 derajat. Lihat. Gayanya ke kiri ya, jadi ke sebelah kiri ke sana ya membentuk sudut ya. Barat apa sini barat laut ya. Di barat laut. Tapi perpindahannya tuh ke arah timur gitu ya. Jadi kira-kira gaya di sini tuh membuat perpindahannya tambah cepat atau perpindahannya ke sebelah kanan atau dia malah menghambat perpindahan dari benda tersebut. Itu kan malah apa namanya? Malah bikin usaha yang negatif gitu ya. Jadi pindahnya ke sebelah kanan, gayanya malah ke sebelah kiri gitu ya. Maka nanti di sini akan kita dapatkan nilai W-nya bernilai negatif ya. Negatif berapa? Negatif sekali lagi F dikalikan D displacement dikalikan cosnya cos theta. Berapa nih cos theta-nya? Nanti bisa dilihat pakai kalkulator ya, berapa cos theta-nya. Gimana kalau yang berikutnya nih? Gayanya ke kiri tapi perpindahannya ke kanan. Kira-kira membuat benda tersebut makin mudah bergerak atau jadi sulit bergerak nih? Sulit untuk bergerak ya. Nah, yang kayak gini nih, W sama dengan F D cos berapa derajat? 180 derajat. Nah, cos 180 derajat itu sama dengan minus 1 ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya yang apa arahnya itu bertolak belakang sama arah perpindahan, usahanya bernilai
negatif gitu ya. Oke, yang ini udah. Jadi antara gaya perpindahan dan usaha itu hubungannya gimana? Jadi usaha sama dengan gaya dikali perpindahan dikali dengan cos theta. Dengan theta itu adalah sudut antara F dengan D ya. F antara gaya sama perpindahan. Oke. Nah, kita nggak akan lama-lama di situ. Ibu mau pindah ke atas dulu aja. Oke ya, kita akan ke sini dulu. Ibu akan ke energi kinetik dulu ya. Tadi energi kinetik satuannya apa? Kalau energi satuannya apa energi? Satuannya? Energi satuannya apa? Joule ya. Nah, energi kinetik itu dipengaruhi oleh apa aja sih? Atau benda yang memiliki energi kinetik itu benda yang kayak gimana sih? Benda yang sedang bergerak. Jadi benda apapun yang sedang bergerak punya energi kinetik ya. Energi kinetik dipengaruhi oleh apa aja? Yang pertama dipengaruhi oleh massa. Jadi rumus energi kinetik itu setengah M-nya massa, satuannya apa massa? Satuan dari massa apa? Kilogram ya. Kemudian V itu velocity, kecepatan. Velocity itu satuannya meter per second ya. Velocity itu artinya apa? Kecepatan ya. Velocity itu kecepatan. Nah, pertama Ibu jelasin dulu massa ya. Massa. Oke, di sini siapa nih ya? Rozan mana Rozan? Rozan, berat badan kamu berapa, Zan? 59 apa? Kilogram. Kalau Kanza mana Kanza? Berat badannya berapa? 39. 39 kilogram. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam percakapan sehari-hari, berat badan itu kita bilang, berapa berat badan kamu? Satuannya itu kilogram gitu kan ya. Tapi sebenarnya di fisika ya, yang satuannya kilogram itu bukan massa. Ya, bukan berat, bukan berat, tapi massa. Jadi massa kamu berapa? Massa saya 50 kg, benar. Tapi kalau berat badan kamu berapa? 50 kg, salah. Karena kalau berat itu adalah gaya, sebenarnya gaya berat satuannya harusnya Newton gitu ya. Tapi oke lah, tapi di fisika kita paham bahwa yang satuannya massa itu, yang satuannya kilogram itu apa? Besaran massa ya, besaran massa. Apa sih Bu massa itu? Ya, jadi kalau kalian nanya massa itu tuh apa sih? Massa itu adalah suatu besaran intrinsik yang dimiliki oleh sebuah benda yang nilainya tidak berubah dimanapun benda tersebut ditempatkan. Misal ya, masanya pensil ini, misalnya ya, masanya pensil ini di udara, di air ya, di planet Venus, planet Mars itu tetap sama. Segitu masanya ya, nggak berubah ya. Jadi itu namanya massa. Tapi kalau berat badan kita di udara sama di air lebih besar di udara apa di air? Kalau kamu mengangkat sesuatu di air lebih ringan apa lebih berat? Oh, nanti kita buktikan ya, Jadi kalau massa mah nilainya tetap ya, nilainya tetap tidak bergantung tempat ya. Oke, apa sih maksudnya massa itu tuh apa? Misalnya gini ya, massa adalah besaran intrinsik yang dimiliki oleh sebuah benda. Nilainya tidak berubah dimanapun benda tersebut disimpan. Kemudian massa juga itu menunjukkan nilai kuantitas gitu ya, nilai kuantitatif dari sifat kelembaman atau kemalasan sebuah benda. Apa sih sifat kemalasan atau kelembaman sebuah benda tersebut? Jadi setiap benda itu punya kemampuan mempertahankan keadaan geraknya ya. Yang diam ingin tetap diam, yang bergerak ingin tetap bergerak. Contoh ya, contohnya gini. Kita bikin sesuatu yang sangat ekstrim.
Sebuah mobil truk dengan sebuah beca. Oke, bisa dibayangkan? Bayangkan. Mobil truk ini tidak direm tangan ya, beca juga sama nggak ada rem tangannya, jadi didiemin aja gitu. Keduanya dalam keadaan diam. Lebih mudah mana menggerakkan membuat bergerak truk atau beca? Beca ya. Jadi kalau massa yang lebih ringan, lebih mudah untuk didorong, untuk digerakkan ya. Nah, sekarang misalnya keduanya dalam keadaan bergerak nih ya. Tapi tentu harus sama keadaannya, tidak ada supirnya. Sama-sama tidak bersupir dan sama-sama tidak digas, tidak direm juga ya. Keduanya berada pada jalanan yang menurun ya. Sehingga kedua kendaraan tersebut ya akan meluncur ya kan? Akan meluncur. Lebih mudah mana memberhentikan truk atau memberhentikan beca? Jadi semakin masanya semakin kecil, lebih mudah untuk diubah keadaan geraknya gitu ya. Oke, kan pernah berjalan-jalan atau berkendara, naik kendaraan di jalan tol nggak? Pernah kan ya? Kalau truk tronton tuh adanya di lajur mana? Lajur kiri ya, di lajur kiri. Kenapa nggak boleh di lajur kanan? Karena membahayakan. Benar. Kenapa kalau truk di sebelah kanan membahayakan? Karena besar. Ya. Kalau truk tronton itu ya kecepatannya harus kecil atau harus besar? Kenapa nggak boleh besar? Kenapa? Kalau truk tronton kecepatannya tinggi, apa yang terjadi kalau mau direm? Susah ya. Kenapa? Karena masanya sangat besar. Semakin besar, masanya semakin besar, maka semakin sulit untuk direm, untuk diubah keadaan geraknya gitu ya. Kalian pernah naik sepeda motor nggak? Misalnya boncengan gini, kalian yang mengendarai sepeda motornya pernah? Atau kan naik sepeda deh gitu ya, naik sepeda. Kalian jadi supirnya nih. Terus ada teman kalian yang ikutan dibonceng. Lebih mudah mana ngegas motor kalian pada saat sendiri sama saat sedang berboncengan? Lebih mudah mana ngerem pada saat sendiri atau berboncengan? Kenapa kalau sendiri lebih mudah untuk digas? Lebih ringan, masanya lebih kecil ya. Oke, gitu ya, paham ya? Oke, pertama massa. Udah paham itu massa? Massa udah paham ya? Oke, udah paham. Sekarang kecepatan. Kecepatan atau velocity ya. Nah, velocity misalnya Ibu akan contohkan sebuah kendaraan dengan kecepatan, nilai kecepatan. Nilai kecepatannya misalnya ya, Ibu tulis di mana ya? Ibu tulis di sini aja deh. Ibu tulis di sini ya. Kecepatannya misalnya 100 km per jam. Oke. 100 km per jam. Apa artinya 100 km per jam? Artinya dalam waktu 1 jam mengalami perpindahan sejauh 100 km. Oke. Sekarang tolong diulangi sama Pristi. Pristi mana Pristi? Apa artinya 100 km per jam? Dalam waktu 1 jam mengalami perpindahan posisi sejauh 100 km. Oke, apa artinya 100 km per jam? Marsha. Mana Marsha? Oke, apa artinya 100 km per jam, Marsha? Dalam waktu 1 jam mengalami perpindahan sejauh 100 km.
Oke, bareng-bareng ya. Apa artinya 100 km per jam? 1 jam. 100 km. Oke. Jadi dalam waktu 2 jam mengalami perpindahan sejauh 200 km. Dalam waktu setengah jam mengalami perpindahan sebesar 50 km. Jangan lupa kilometernya. Oke. Berapa waktu yang diperlukan kendaraan tersebut ya untuk menempuh jarak 250 km? 2 jam setengah. Oke, paham kecepatan? Paham ya? Jadi kecepatan itu adalah besarnya perpindahan per satu satuan waktu. Oke, paham ya? Paham. Oke, sekarang kita perhatikan energi kinetik dipengaruhi oleh massa, ya kan? Oleh massa ya. Semakin besar massanya, energi kinetik semakin besar. Dipengaruhi lagi oleh apa? Oleh kecepatan. Semakin besar kecepatannya, energi kinetik semakin besar. Dan ini kecepatan kuadrat nih, ya, kecepatan dikuadratkan. Oke, ya. Contoh benda yang memiliki energi kinetik apa aja? Contoh benda yang memiliki energi kinetik apa aja? Contohnya di alam sehari-hari. Contohnya apa? Benda-benda yang memiliki energi kinetik. Apa? Sepeda lagi jalan gitu ya. Mobil sedang melaju, apalagi burung sedang terbang ya. Pesawat terbang di udara, nggak mungkin diam kan ya? Pasti sedang melaju ya. Pasti punya energi kinetik. Oke, paham energi kinetik ya? Paham. Massa oke, kecepatan oke? Oke, aman ya. Oke, kita pindah ke energi potensial gravitasi ya. Oke, energi potensial gravitasi di sini PE potensial energi atau nanti EP boleh lah ya. Dipengaruhi oleh apa aja? Pertama oleh massa. Yang kedua dipengaruhi oleh G. G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Ya, jadi G itu apa? Percepatan gravitasi bumi. H itu height ya. Ini adalah ketinggian ya. Jadi dipengaruhi oleh apa aja? Massa, percepatan gravitasi dan ketinggian. Semakin tinggi sebuah benda ya dari dasar tanah, dari permukaan tanah, maka energi potensialnya semakin besar. Ya, semakin besar. Oke, kita kupas lebih dalam apa sih itu percepatan. Tadi kan udah ada kecepatan, ada velocity, ada acceleration ya. Jadi ada akselerasi. Akselerasi atau percepatan disimbolkan dengan A ya, acceleration. Apa itu akselerasi? Acceleration itu adalah perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu. Bedain ya. Bedain ya. Kalau tadi kecepatan mah perpindahan per satu satuan waktu, kalau percepatan perubahan kecepatan. Ya. Oke, perubahan kecepatan. Sekarang Ibu mau nanya nih ya. Misalnya gini, sebuah mobil melaju dengan kelajuan 100 km per jam. Ya, 100 km per jam. Selama 1 menit mobil tersebut selalu kelajuannya 100 km per jam. Berapakah percepatan mobil tersebut? Berapa percepatannya? Ada perubahan kecepatan nggak? Ada perubahan kecepatan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti gimana? Percepatannya sama dengan 0. Ya, percepatannya sama dengan 0. Oke ya. Sekarang kita ke percepatan nih, kita akan lebih mendalam tentang percepatan. Percepatan atau akselerasi itu adalah ya sebenarnya adalah besaran vektor.
adalah perubahan kecepatan ya perselang waktu ya. Itu Bu yang segitiga tuh apa? Delta, perubahan. Ini kita lagi ngomongin percepatan rata ya. Nah, maksudnya apa sih ini? Percepatan kalau jadi percepatan gravitasi simbolnya bukan A lagi tapi jadi G kecil ya. Jadi kalau ada G kecil itu adalah percepatan tapi percepatan gravitasi bumi ya. Ada yang tahu nggak besarnya berapa? Besarnya berapa percepatan gravitasi bumi? 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau bisa didekati ya dengan nilai 10 meter per sekon kuadrat. Artinya apaan nih? Artinya dalam waktu 1 sekon kecepatan bertambah sebesar 10 meter per sekon. Ya. Kalau arah percepatan gravitasi bumi arahnya kemana? Arahnya kemana arahnya? Ke atas, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Arahnya ke bawah menuju ke pusat bumi ya, menuju ke pusat bumi. Jadi arahnya tuh ke bawah ya. Oke, misalnya di sini ada sebuah bola ya. Betul di sini tuh. Jadi kalau gambar tuh bola tuh enak, bolanya bulat ya. Oke, di sini bergerak ke bawah. Kok bergerak ke bawah sih? Jatuh gitu ya? Oh jatuh pasti ke bawah lah. Maaf. Ya arahnya ke bawah gitu ya. Percepatannya juga ke bawah. Nah, kalau di sini masih dalam keadaan diam ya. Di sini kecepatan awal, V inisialnya V segini kelihatan nggak kalian? V inisialnya itu misalnya sama dengan 0, maka benda masih dalam keadaan diam. Pada saat dilepaskan, bendanya jatuh, ya. Pada selang waktu delta T sama dengan 1 sekon, berapa kecepatan benda tersebut di sini? Setelah 1 sekon, berapa kecepatannya? Berapa kecepatannya di situ? Berapa? 10, benar ya. Di sini tuh berapa jadinya? 10 meter per sekon gitu. Kalau jatuh lagi. Delta T-nya misalnya berapa? 2 sekon. Berapa sekarang kecepatannya di bawah? Di sini berapa? Berapa? Lihat. Setiap detiknya kecepatannya bertambah sebesar 10 meter per sekon. Ini jatuh nih 1 sekon, berarti kecepatannya jadi berapa sekarang? 10 meter per sekon. Sekarang dari sini jatuhnya 2 sekon. Iya, benar. Jadi di sini tuh berapa V-nya? V-nya 30 meter per sekon. Oke, bisa? Bisa. Oke. Mana ya? Ibu perlu sesuatu yang bisa Ibu lempar-lempar. Apa yang bisa dilempar? Nah. Oke ya, ini Ibu punya penghapus nih, penghapus. Nggak kelihatan, penghapus. Penghapus ini sama Ibu dilempar ke atas ya, lempar. Kalau Ibu lempar ke atas, tambah ke atas, makin cepat, makin lambat. Kenapa makin lambat? Kenapa makin lambat? Melawan gaya gravitasi. Gravitasinya ke bawah. Ini dilemparnya ke atas.
Maka kalau dilempar ke atas tambah cepat atau tambah lambat? Tambah lambat. Berapa perlambatannya? 10 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Setiap 1 sekon kecepatannya berkurang sebesar 10 meter per sekon. Oke, paham ya? Paham? Kalau ibu lempar ke atas, pada suatu saat dia akan penghapus ini akan berada di posisi paling tinggi. Berapa kecepatannya? Pada posisi paling tinggi, kecepatannya berapa? Kecepatannya berapa? Berapa kecepatan penghapus pada posisi paling tinggi? Berapa? No, benar. No. Kenapa tahu no? Karena kan mau balik lagi. Makin nggak ada ya. Jadi semakin ke atas kecepatan semakin berkurang ya. Sampai 0 dia kembali ke bawah. Oke, paham ya? Paham. Sekarang Ibu cek kalian tuh paham apa enggak? Oke, masih yang ini. Ibu lempar ke atas dengan kecepatan awal misal 20 meter per sekon. Berapa waktu yang diperlukan penghapus ini untuk sampai di posisi paling tinggi? Berapa? 2 sekon, betul. Kenapa tahu 2 sekon nih? Kan 1 sekon pertama jadi 10. 1 sekon kedua jadi 0. Ya. Oke, masih soal yang tadi. Ibu lempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapa waktu yang diperlukan penghapus untuk sampai kembali ke tangan ibu? Berapa? 4 apa? 4 sekon. Benar 4 sekon. Yang lainnya bisa nggak? Yang lainnya bisa nggak? Lagi. Ini ke atas bawah nih ya. Kita ke samping nggak apa-apa ya. Percepatannya ke samping ya. Oh, yang ke atas lagi, boleh lah. Pada saat ibu lemparkan ke atas, kecepatannya tambah kecil, tambah besar? Diperlambat apa dipercepat? Berapa besar perlambatannya? 10 meter per sekon kuadrat. Apa artinya? Setiap 1 sekon kecepatan berkurang sebesar 10 meter per sekon. Oke. Sekarang ibu lempar ke atasnya bukan 20 meter per sekon. Ibu lemparan dengan lebih kenceng nih. 50 meter per sekon. Ya. 50 meter per sekon ibu lempar ke atas. Maka berapa waktu yang diperlukan benda untuk sampai di posisi paling tinggi? 5 sekon. Iya, 5 sekon gitu ya. 5 detik ya. Bisa jelasin nggak? Setiap 1 detiknya kecepatannya berkurang 10. Ya. Jadi buat sampai 0 tuh jadi berapa? Perlu 5 detik gitu ya. Oke, sekarang kita coba yang gerakannya tuh ke pinggir. Sama aja sih percepatan mah intinya mah ya. Percepatan mah artinya perubahan kecepatan. Oke. Ini Bu garisin dulu. Kok hilang? Nah, ya. Misalnya nih ya. Aduh, Ibu daripada susah gambar-gambar apa mobil apa segala macam, Ibu gambar kotak aja nggak apa-apa ya? Oke, ini yang pertama nih, soal yang pertama. Misalnya ya, benda ini, mobil ini gitu ya, mobil ini tuh misalnya, pertamanya sih mau diem atau mau bergerak? Kalian maunya diem apa bergerak? Pertamanya diem dulu aja ya. Kecepatan, jadi V inisial tuh V kecepatan awal sama dengan 0. Kecepatan awalnya sama dengan 0. Jadi kalau gitu ini
Yang ini atau nggak ada ya. Dan kendaraan ini misalnya dipercepat dengan percepatannya berapa ya? Misalnya ini 5 meter per sekon kuadrat, oke? Artinya apa 5 meter per sekon kuadrat? Dalam waktu 1 sekon kecepatan bertambah sebesar 5 meter per sekon. Oke. Berapakah waktu yang berapakah kecepatan ya? Berapakah kecepatan setelah selang waktu delta T-nya misalnya di sini 2 sekon. Berapa kecepatan benda tersebut di sini? Ya, berapa kecepatannya sekarang? Ya, berarti kecepatan finalnya ya, kecepatan akhirnya ini berapa di sini? 10, betul, 10 meter per sekon. Yang lain bisa? Jadi setiap 1 sekon itu ya, setiap 1 sekon itu kecepatannya bertambah 5 meter per sekon. Oke, paham tuh? Paham benar. Oke, soal nomor 2 nih ya. Soal nomor 2. Di sini misalnya ada sesuatu lagi ya, troli atau apalah gitu. Nah, di sini punya kecepatan awal V inisialnya itu misalnya udah punya nih 10 meter per sekon, udah punya kecepatan. Jadi udah punya sedang bergerak gitu ya, sedang bergerak ke kanan. Bergerak ke sana. Udah ada 2. Kemudian dipercepat lagi ya. Udah mah punya kecepatan, dipercepat lagi ya, digas lagi dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Dalam waktu 1 sekon, 1 detik, kecepatan bertambah sebesar 2 meter per sekon. Oke, move on ya, kita udah punya nomor 2. Oke, sekarang berapakah kecepatannya jika sudah dalam selang waktu delta T, misalnya delta T-nya mau berapa sekon? 4 boleh. Setelah 4 sekon berapa kecepatannya di sini? Berapa kecepatannya di sini? Berapa kecepatan akhirnya? Berapa V finalnya? 18 meter per sekon. Benar. 18, bukan 8 ya. Tapi 18. Oke. Sekarang tolong dong bikin rumusnya. Ini tadi berapa? 18 ya? 18 meter per sekon. Jadi kecepatan akhir untuk di sini ya, V final itu sama dengan apa sih rumusnya? Oh, di sini V final sama dengan apa? Final velocity di atas. Rumusnya gimana nih rumusnya? Kalau kita bikin rumus. Kita bikin rumus fisika. Kalian bikin rumus fisika bisa loh. Gimana nih caranya? Kan V finalnya tahu nih 10 meter per sekon ya. Dapat dari mana? A dikali delta T. Iya betul. A dikali delta T. Benar ya. Oke, yang bawah bikin rumusnya. Yang bawah bikin rumusnya kenapa jadi 18 meter per sekon? Oke, A dikali delta T, oke. Ditambah V inisial ya. Kecepatan awal. Ya udah deh itu rumusnya. Alhamdulillah kalian berhasil menemukan rumus GLBB ya. Jadi di fisika itu banyak misalnya aduh rumusnya banyak gitu ya.
Tapi dapat dari mana sih? Dapat dari penurunan konsep. Ya, bisa ya? Biar kelihatan. Sip. Ibu kirim ke 10.5. Oke. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi kita sudah belajar tentang konsep apa aja? Masa, konsep kecepatan, konsep percepatan. Ya, sudah belajar ya. Kalau energi kinetik itu dimiliki benda pada saat benda sedang melaju atau bergerak. Ya. Kalau energi potensial gravitasi dimiliki benda yang sedang yang gimana? Yang punya ketinggian tertentu terhadap permukaan bumi ya. Dipengaruhi oleh apa aja energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh pertama masa, dua percepatan gravitasi, yang ketiga ketinggian. Oke, paham ya? Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang kalian mau tanyain dulu nggak? Ada yang mau kalian tanyakan seputar energi kinetik sama energi potensial? Ada? Sampai sini aman? Aman ya? Kalau aman, kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.